I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azura Landari dan nama lahir 008, kelas Ekonomi Politik F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Ekonomi Politik, yakni untuk soal yang pertama mengenai hubungan ekonomi dan politik menurut pandangan Aristoteles. Jadi seperti ini, menurut poin yang paling penting dari pemikiran beliau ini itu adalah ekonomi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari etika dan politik itu sendiri. Aristoteles ini melihat bahwa ekonomi atau oikonomia itu tuh sebagai bagian dari manajemen rumah tangga yang tujuannya itu harus sejalan dengan tujuan negara, yaitu seperti mencapai kesejahteraan yang mulia atau eudaimonia. Jadi argumen dari Aristoteles ini tuh ingin menekankan bahwa politik itu harus menjadi panduan moral bagi ekonomi, supaya pencarian kekayaan itu tuh tidak jadi tujuan yang utama, yang akhirnya tuh malah merusak tatanan sosial. Jadi ekonomi itu tuh sebagai alat, sedangkan politik itu adalah pengatur atau tujuannya. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua, yaitu terkait perbedaan mendasar antara sistem merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama soal peran negara di dalamnya. Kalau kita bandingkan itu perbedaannya sangat kontras ya, karena di dalam sistem merkantilisme ini tuh negara itu diibaratkan sebagai pemain inti yang sangat dominan, dikarenakan tujuannya itu adalah memperkuat kekuasaan nasional melalui penumpukan kekayaan. Sedangkan di liberalisme klasik ini tuh argumennya tuh justru negara itu harus membatasi diri atau laissez-faire. Jadi perbedaan besarnya terkait dua sistem ini tuh adalah merkantilisme itu sangat intervensionis dan proteksionis, sementara liberalisme ini tuh percaya bahwa kebebasan individu dan pasar itu justru yang bakal membawa kemakmuran tanpa perlu terlalu banyak dicampuri oleh negara itu sendiri. Oke, kemudian sekarang masuk ke soal yang ketiga mengenai konsep invisible hand dari Adam Smith dan pengaruhnya ke kebijakan publik modern. Nah, konsep tangan tak terlihat ini tuh kan intinya adalah keyakinan bahwa pasar itu tuh punya mekanisme alami untuk menyeimbangkan diri sendiri melalui kepentingan pribadi atau individu. Nah, untuk pengaruhnya ke kebijakan publik di zaman sekarang ini tuh sangat besar, terutama dalam hal deregulasi dan privatisasi. Jadi meskipun konsep ini tuh mendorong efisiensi yang luar biasa, kebijakan publik modern juga itu harus tetap hadir sebagai pengawas. Jadi negara itu tidak boleh yang lepas tangan total, tapi berperan untuk memperbaiki kalau ada kegagalan pasar tanpa mematikan semangat dari kompetisi itu sendiri. Kemudian untuk soal yang keempat ini terkait kritik Karl Marx terhadap ekonomi klasik terkait akumulasi kapital dan ketimpangan sosial. Jadi Marx ini tuh kan punya pandangan yang cukup radikal. Dia tuh melihat bahwa akumulasi kapital dalam sistem klasik ini tuh sebenarnya berasal dari eksploitasi nilai buruh. Jadi untuk argumen utama dari Marx sendiri itu adalah sistem secara inheren itu tuh bakal menciptakan jurang atau ketimpangan yang lebar karena modal itu cuman terkumpul di tangan segelintir orang atau kaum yang bourgeois saja. Jadi menurut kritik Marx ini tuh sangat relevan untuk mengingatkan kita bahwa jika modal dibiarkan menumpuk tanpa kontrol, ketimpangan sosial ini tuh bukan lagi sekedar risiko, tapi juga akan menjadi hasil pasti dari sistem tersebut. Terakhir, soal kelima, yakni mengenai perbandingan pendekatan ekonomi liberal dan sosialis dalam mengatasi ketimpangan serta mana yang lebih relevan untuk kondisi saat ini. Kalau pendekatan liberal ini kan lebih percaya pada pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sedangkan sosialis ini lebih menekankan pada redistribusi kekayaan oleh negara. Jadi menurut pendapat saya secara pribadi yang paling relevan untuk kondisi untuk saat ini itu adalah sistem ekonomi campuran dari kedua sistem tersebut. Kenapa? Dikarenakan
kita tuh juga butuh kebebasan pasar seperti liberal untuk inovasi. Tapi kita juga butuh jaring pengaman sosial seperti sosialis ini supaya mereka yang kurang beruntung dan tidak semakin tertinggal. Jadi kombinasi keduanya ini tuh menurut saya tuh sebagai solusi yang paling realistis untuk menjaga stabilitas sekaligus keadilan sosial. Sekian menurut jawaban ETS ekonomi politik menurut saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're